Nah, silakan ya, apakah ada pertanyaan ya untuk nomor 11 ini? Nah, kalau tidak ada ya, akan Bapak lanjutkan ya dengan soal nomor 12 ya. Nah, kita lihat soal nomor 12 ya. Titik A dengan koordinat 2,A terletak di dalam lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 12y plus 30 sama dengan 0 ya. Maka nilai A yang mungkin adalah, perhatikan kalimatnya ya, titik A ini terletak di dalam lingkaran. Hati-hati ya, ini di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran dengan pada lingkaran itu berbeda ya. Di dalam lingkaran dengan pada lingkaran itu berbeda. Nah, sekarang Bapak akan mengilustrasikan dengan suatu lingkaran ya. Nah, jadi misalnya Bapak punya lingkaran ini ya. Lingkaran sembarang saja. Jadi ini memang akan kita lihat dulu dari sisi teorinya ya. Nah, misalkan kita punya sebuah lingkaran sembarang ya, di mana pusat lingkarannya adalah A, B ya. Nah, kemudian kan lingkaran ini pasti punya jari-jari ya. Nah, anggap si jari-jarinya itu adalah R ya, jari-jarinya R ya. Nah, maka ya ini ada 3 kemungkinan ya. Bila ya titik X, Y berada pada lingkaran ya. Nah, jadi pada lingkaran itu tepat di sini gitu ya. Nah, jadi bila ya titik sembarang misalnya X, Y ya. Nah, contohnya di soal ya titik 2,A itu X, Y. Bila titik X, Y berada pada ya. Nah, ini pada ya. Bukan di dalam ya. Berada pada lingkaran. Nah, maka akan berlaku persamaan begini ya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat ya sama dengan ya sama dengan R kuadrat. Jadi kita menggunakan sama dengan itu kalau berada di atau berada pada ya, pada lingkaran. Nah, persamaan ini boleh dimodifikasi ya, boleh dimodifikasi menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat min R kuadrat ya, min R kuadrat sama dengan 0 ya. Ya artinya boleh di ruas kanan itu bentuknya 0. Itu kalau titik S, Y-nya berada pada ya. Nah, kalau yang sekarang ini ya yang akan dibahas di sini ya, yaitu titik S, Y-nya berada di dalam ya. Nah, jadi ada di dalam sini gitu ya. Jadi bila ya, bila titik ya X, Y berada di dalam lingkaran. Nah, jadi yang di dalam lingkaran itu titiknya banyak. Demikian juga nanti di luar. Maka persamaannya itu begini ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat ya. Itu bukan sama dengan ya, tapi lebih kecil ya. Lebih kecil dari R kuadrat. Nah, sama boleh dimodifikasi ya. Jadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat min R kuadrat ya lebih kecil dari
0 ya. Nah, maka dengan cara yang sama ya, bila titiknya berada di luar ya. Nah, jadi ini bila titiknya di luar misalnya di sini ya. Nah, jadi ya bila titik ya X, Y berada di luar lingkaran ya, berada di luar lingkaran. Banyak sekali tentunya ya. Maka persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat ya. Nah, itu lebih besar ya, lebih besar dari R kuadrat. Atau ya X min A di kuadrat plus Y min B kuadrat min R kuadrat ya lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Nah, itu ya, itu dulu harus dipahami ya. Kalau itu sudah paham ya, nah maka ya kan kita punya lingkaran ya di soal. Lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 12Y plus 30 sama 0. Nah, disebutkan bahwa titik A ya. Nah, titik A sekarang kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Titik A ya, titik A koordinatnya 2, A ya. Nah, berada di dalam lingkaran ya. Berada di dalam lingkaran ya. Lingkarannya sendiri X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 12Y plus 30 sama dengan 0 ya. Maka begini, kita masukin koordinat titik A-nya ya. Kita masukin jadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat plus Y kuadrat A kuadrat ya. Min 2 kali 2 plus 12 kali A plus 30. Karena dia berada di dalam, ini harus lebih kecil ya, dari 0 ya. Karena berada di dalam ya. Jadi memenuhi yang biru tadi ya, lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat ya, nanti kan kita dapatnya ya 4 ya tambah A kuadrat min 4 plus 12A ya plus 30. Nah, ini harus lebih kecil ya daripada 0 ya. Nah, kalau kita sederhanakan ya, A kuadrat ya plus 12A plus 30 ya. Nah, itu harus lebih kecil dari 0. Nah, dari pilihan yang ada ya, dari pilihan yang ada, nah itu kita harus mengecek satu persatu ya. Mana yang mungkin ya, kan pertanyaannya nilai A yang mungkin ya. Nah, jadi kalau nilai A yang mungkin ya, lalu dimasukkan ke sini ya. Jadi dimulai dari pilihan A ya. Dimulai dari pilihan A ya. Nah, jadi ya misalnya ya, bila A-nya adalah min 4 ya, A-nya min 4 ya. Maka dapatnya nanti kalau A menyimpan A kuadrat ya, 16 plus 12A min 48 ya, plus 30 ya. Nah, ini kan dapatnya 46 min 48, ini dapatnya adalah min 2 ya. Nah, ini memenuhi ya. Memenuhi yaitu lebih kecil dari 0 ya. Nah, jadi ini betul ya. Nah, memenuhi ya. Pelajar lambangnya jangan begitu ya. Jadi A-4 ini memenuhi ya. Jadi ini memenuhi. Ya, jadi jawabannya langsung saja A ya. Nah, tapi kalau penasaran ya ini mah kan mungkin saja ada yang penasaran. Bahkan ini baru nyobain A, coba A-nya min 4 ya.
Coba misalnya bila A-nya yang berikutnya ya, min 3 ya. Nah, coba kita masukin ke min 3. A kuadrat 9 plus 12A ya. Plus 12A berarti kan min 36 tuh. Plus 30. Dapatnya kan 3. Nah, 3 itu ini lebih dari 0 ya. Jadi tidak memenuhi ya. Kalau kita masukin min 2 tidak memenuhi, min 1 tidak memenuhi ya. 0 juga tidak memenuhi ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kita pakainya ya dimasukin coba-coba yaitu nomor 12 ya. Nah, silakan Bapak kasih kesempatan dulu ya kalau ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya. Silakan ya, bebas ini bertanya ya. Bapak mau bertanya. Iya, silakan. Berarti emang harus dicoba gitu ya dari semua pilihannya. Nah, ini kebetulan ya, tidak selalu harus coba sih ya. Kebetulan A kuadrat plus 12A plus 30T kalau difaktorkan rada susah gitu ya. Karena kan apa namanya? Kalau kita cari diskriminannya itu 24 dapatnya ya. Nah, jadi tidak pas ya kalau diuraikan. Sebetulnya kalau misalnya dia bisa difaktorkan, bisa menggunakan pertidaksamaan. Nanti dari pertidaksamaan tersebut akan kita dapatkan nilai A yang memenuhi berapa saja gitu ya. Tapi kalau ini A kuadrat plus 12A plus 30 itu kalau kita faktorkan langsung tidak bisa, harus pakai rumus ABC ya. Jadi daripada lama mendingan dicoba-coba gitu. Apakah bisa dipahami ya kenapa di sini dicoba-coba ya? Iya, bisa Pak. Silakan ya kalau ada yang lain yang mau bertanya ya. Meskipun soalnya udah di close nggak apa-apa ya kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Ya Bapak tampilkan dulu ya soalnya. Nah, baiklah ya, kita lihat sekarang soal nomor 13 ya. Nah, diberikan data berat badan, ya diberikan data berat badan sebagai berikut ya. Berat badan 15 kilogram ada 5 anak ya. Kemudian 18 kilogram ada 7 anak dan seterusnya ya. Yang ditanya adalah ya berapa kuartil atas data di atas ya. Nah, berapa kuartil atas data tersebut ya. Kita lihat ya si datanya sendiri ya. Ini berjumlah 5 tambah 7 12 tambah 2 14 tambah 5 19 tambah 6 ada 25 data ya. Nah, jadi ada 25 data ya. Nah, sebetulnya boleh saja gitu ya diuraikan ya. Diuraikan, diurut satu persatu ya. Nah, jadi ini ada 25 data. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan diurut ya. Jadi kita tuliskan 15-nya 5 kali, 18-nya 7 kali ya. Kemudian 20-nya 2 kali, 22-nya 5 kali, dan 24-nya 6 kali. Nanti ada 25 data. Nah, karena tidak berbentuk selang ya, biasanya kan kalau ditanya kuartil bawah, kuartil atas ya,
Nah, itu kan datanya berat badan misalnya 10 sampai 15 kilogram ada berapa anak ya. Lalu 16 sampai 20 kilogram berapa anak. Nah, ini mah 15 ya, 18 udah pasti gitu ya. Maka ini kategorinya termasuk data tunggal ya. Nah, jadi ya untuk data tunggal ya, kita bisa menggunakan rumus bahwa kuartilnya ya, jadi tidak harus pakai rumus khusus yang rada panjang gitu ya. Jadi untuk data tunggal ya ini kategorinya data tunggal karena tidak berbentuk selang ya. Nah, maka kuartil bawah disebutnya Q1 adalah X atau suku ke ya, 1/4 N plus 1 ya. Kemudian Q2 alias mediannya ya. Nah, itu X atau suku ke ya, atau data ke ya setelah diurut, setengah N plus 1 ya. Nah, kemudian kuartil atas Q3 X ya, ke ya 3/4 dari N plus 1 ya. Jadi suku ke 3/4 N plus 1. Nah, karena yang ditanya di soal ini kuartil atas ya. Nah, maka kita bisa mencari ya khusus untuk soal ini. Nah, Q3-nya adalah X atau suku ke 3/4 kali 25 plus 1 ya. Nah, atau ya suku ke ya 3/4 kali 26 ya. Nah, nanti akan diperoleh suku ke 26 bagi 4, 13, 6 setengah, 6 setengah kali 3, 19 setengah ya. Nah, X ke 19 setengah ya. Nah, kalau ke 19 setengah berarti dia berada di antara ya data ke 19 dan 20 ya. Jadi berada di antara data ke 19 dan ke 20 ya. Nah, coba kita lihat ya. 5 data pertama itu adalah 15 ya. Kemudian tambah 7 itu 12 ya, tambah 14, tambah 5 19 ya. Jadi perhatikan ya kalau kita lihat tabel ya. Sampai ini ada 19 nih. Nah, berarti kesimpulannya ya, data ke 1 sampai 5 kan 15. 7 data berikutnya 18, 2 data berikutnya 20 ya. 5 data berikutnya termasuk data ke 19 itu adalah 22 ya. Nah, jadi di sini ya berdasarkan tabel di atas X19 atau suku ke 19 ya kalau di barisan ya itu 22 ya. Nah, kemudian 6 suku terakhir itu 24 berarti termasuk di dalamnya suku yang ke-20 24 ya. Nah, maka kita akan memperoleh ya X yang ke 19 setengah gitu ya. Nah, yang merupakan Q3 tadi kuartil atas yaitu 22 tambah 24 kita bagi 2 ya. Ya tengah-tengahnya yaitu 23 ya. Dan inilah yang di soal ini kita masuk dengan kuartil atas atau Q3 ya. Nah, jadi jawabannya ya untuk Q3 ini adalah D ya, yaitu 23 ya. Nah, silakan ya kalau mau di-save dulu atau screenshot dulu atau barangkali juga ada pertanyaan ya. Nanti kalau tidak ada akan Bapak lanjut langsung ke nomor berikutnya ya. Mungkin untuk nomor berikutnya bisa langsung 2 soal karena kedua-duanya ini relatif mudah ya.
Nah, nomor 14 ya, hari ini Santi berumur 26 tahun. Dua windu kemudian ya, usianya adalah ya. Jadi nomor 14 ini ya penjumlahan biasa saja ya. Jadi untuk nomor 14-nya, nah usia Santi 2 windu kemudian berarti 26 tahun ya. Ya ditambah 2 windu ya. Nah, berarti ini sama dengan 26 tahun tambah 2 kali ya. 1 windu itu 8 tahun ya. Jadi 1 windu 8 tahun ya. Pernah di pertemuan sebelumnya ya, 1 dasawarsa 10 tahun. 1 lustrum 5 tahun ya. Nah, jadi usia dari Santi itu ya 26 tahun, kemudian ditambah 16 tahun ya. Jadi hasilnya adalah 42 tahun ya. Jadi jelas jawabannya adalah D ya, itu nomor 14 ya. Sekarang kita lanjut dengan nomor 15-nya. Sebuah soal dapat dibuat dalam waktu 12 menit. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk membuat 25 soal ya. Gini saja. Satu soal itu setara 12 menit. 12 menit itu berapa jam? 12 per 60 jam alias 1/5 jam. Nah, jadi yang kita garis bawahinya bahwa satu soal itu membutuhkan waktu 1/5 jam ya. Nah, maka ya kalau disebutkan untuk 25 soal berapa waktunya? Ya 25 soal itu kan 25 kali satu soal ya. Nah, berarti waktunya 25 kali 1/5 jam ya. Tidak masalah ini ya. Jadi langsung saja dapatnya adalah 5 jam ya. Jadi jawabannya adalah E untuk soal nomor 15. Ya mungkin kalau nomor 15 ini semuanya ya bisa langsung paham ya. Karena memang tidak begitu rumit ya. Jadi langsung saja ya Bapak lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16, bentuk sederhana dari ya 1 per X plus 1 dikurangi 1 per X plus 2 pangkat min 1 ya. Nah, supaya tidak ribet ya Bapak kerjakan 1 per 1 dulu ya. Jadi pertama akan Bapak proses dulu berapa sih 1 per X plus 1 ya dikurangi 1 per X plus 2 ya itu dulu ya. Nah ini ya biasa kita samakan penyebutnya ya. Jadi X plus 2-nya pindah ke kiri ya. X plus 2 ya. Nah ke kiri ya. Nah kemudian dikurangi ya. Kurangi 1 kali X plus 1. Nah dibagi ya. Nah dibagi. Nah ini penyebutnya sama ya. Yaitu X plus 1 kali X plus 2 ya. Nah sehingga ya nantinya akan diperoleh ya X plus 2 min X min 1 ya. Jadi X plus 2 ya min X min 1 ya. Kemudian dibagi ya. Dibagi dengan X plus 1 kali X plus 2 ya. Nah itu kan 1/X1 plus 1/2
kurangi 1 per X plus 2. Nah, perhatikan yang ada di soal itu adalah yang ada di soal nih Bapak pindahkan ke sini ya. 1 per X plus 1 kurangi 1 per X plus 2 pangkat min 1. Nah, berarti ini dibalik ya. Nah, jadi kalau yang ini tentu hasilnya dibalik ya. Ini dibalik ya. Jadi yang atasnya X plus 1 kali X plus 2 ya. Nah, sedangkan untuk bawahnya atau kita sebut penyebutnya ya. Nah, untuk penyebutnya adalah X plus 2 min X min 1. Ya, yang tidak lain adalah 1 kan ya. X plus 2 min X min 1 itu adalah 1 ya. Nah, kemudian kita proses yang sebelah kanannya ya. Nah, yang sebelah kanan itu 1 per X plus 4. 1 per X plus 4. Kalau ini ditambah ya. Ditambah 1 per X plus 2 ya. Nah, sama dengan ya. Nah, X plus 2 ya. X plus 2 plus ya. Jadi langsung dikalikan ya. Plus X plus 4 ya. Nah, kemudian dibagi ya. Dibagi dengan X plus 4 kali X plus 2 ya. Nah, maka akan diperoleh hasilnya 2X plus 6 dibagi ya. 2X plus 6 dibagi ya X plus 2 kali X plus 4 ya. Nah, itu ya untuk yang satunya lagi. Maka ya, nah kita lihat bentuk asli soalnya ya. Keseluruhan soalnya ya. Nah, soal itu kan menanyakan ini ya. Berapa sih 1 per X plus 1 dan seterusnya ya. Nah, maka ini hasilnya adalah, nah yang sebelah kiri tadi ya, itu tidak lain adalah X plus 1 kali X plus 2 ya, dibagi dengan 1 ya. Dibagi dengan 1 ya. Kali ya, kali 2X plus 6 ya. 2X plus 6 kemudian dibagi ya. X plus 2 kali X plus 4 ya. X plus 2 kali X plus 4 ya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, di sini ada yang bisa dicoret ya. Nah, jadi ini X plus 2, ini bisa kita coret dengan X plus 2 ya. Nah, sehingga penyebutnya tinggal X plus 4 ya. Sedangkan pembilangnya adalah X plus 1 kali 2X plus 6 ya. Nanti X plus 1 ya, X-nya dulu ya, kalikan 2X plus 6. 2X kuadrat ya. 2X kuadrat plus ya. 6X. Kemudian plus 2X plus 6 ya. Nah, kemudian dibagi dengan X plus 4 ya. Nah, kalau disederhanakan ya, maka akan diperolehnya 2X kuadrat ya, plus 8X plus 6 dibagi dengan X plus 4 ya. Nah, itu hasil akhirnya ya. Nah, yang sesuai ya 2X kuadrat plus 8X plus 6 bagi X plus 4 adalah jawaban C ya. Nah, itu untuk soal nomor 16 ya. Nah, silakan ya kalau mau di-save dulu ya, atau kalau mau ada yang ditanyakan dulu ya juga silakan ya.
Bapak mau tanya. Iya, iya. Kak, itu kan ada yang di-inverse kan? Kalau misalkan itu dikerjain dulu baru di-inverse, hasilnya bakal sama atau beda? Dikerjain dulu baru di-invest gimana maksudnya? Enggak, maksudnya di-inverse dulu baru dikerjain. Kebalik. Atau nggak Oh, boleh? ini harus dikerjakan dulu ya. Ya harus sederhanakan dulu baru di-invest ya. Karena dalam kurung ya. Heeh. Jadi kan dalam kurung baru di-invest ya. Apalagi kan bentuknya pecahan yang dikurangi ya, pengurangan pecahan. Tidak bisa langsung di-invest ya. Jadi harus dikerjakan dulu ya. Nah, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi sambil Bapak siapkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 17 ya. Nah, untuk berikutnya ya kita lihat soal nomor 17 ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah jika garis mendatar pada gambar merupakan garis yang sejajar, maka nilai X adalah ya. Nah, ini ya untuk mempermudah Bapak tambah satu garis tambahan ya. Maksudnya garisnya sama tapi Bapak panjangin gitu ya. Nah, ini garis yang bawah ini Bapak perpanjang ya. Nah, tujuannya adalah supaya garis yang miring dari sebelah atas juga ini Bapak perpanjang juga ini. Nah, sehingga bisa nyampe ke sini gitu ya. Nah, jadi untuk yang memperoleh bantuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya sudah diperpanjang seperti ini, maka akan terlihat dengan jelas ya bahwa sudut di sampingnya 84 berapa ya? Antara garis merah dan hitam di samping 84. Berapa sudutnya? Coba ada yang tahu berapa sudutnya di samping 84? Di posisi ini nih, yang dikasih titik merah, berapa sudutnya? Berapa sudut yang dikasih titik merah? 96. 96 ya. Karena jumlahnya harus 180 ya. Nah, maka ini Bapak tulis 96 ya. Nah, kemudian ya dengan menggunakan ya sifat ya. Perhatikan sudut di sebelah atas X ya. X itu antara mendatar dengan miring ya. Karena mendatar yang atas dengan bawah sejajar, kemudian miringnya sama, maka sudut di sini juga akan X nih. Nah, ini sama ya. Jadi X yang di bawah dengan X yang di atas itu akan sama. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Sudut yang dikasih titik merah ini berapa? Berapa sudut yang dikasih titik merah? Halo? Berapa sudut yang dikasih titik merah? Ya ini ya Iza, betul. Berapa Iza tadi? Bapak lihat ada di chat ya. 180 min 5x ya. Nah, betul sekali ya sudut yang di sini
Bapak tuliskan ya sebagai 180 min 5x. Nah, berarti kan di sini ada 3 sudut ya. Nah, dan membentuk segitiga ya. Yaitu sudut 96, 180 min 5x, dan satu lagi tadi X ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. X ya tambah 96 tambah 180 min 5x harus 180 ya. Karena ini berbentuk segitiga ya. Nah, maka nanti akan kita dapatkan ya yang ruas kirinya ya. Min 4x ya plus 96 plus 180 sama dengan 180 ya, atau min 4x ya sama dengan min 96 ya. Maka x-nya adalah min 96 dibagi min 4 ya. Dapatnya adalah 24 ya. Jadi jawabannya 17 ini adalah D ya, yaitu 24. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 18 ya. Nomor 18 ya, sebuah pabrik keripik akan mengemas 48 pieces keripik pisang, 78 pieces keripik singkong, dan 90 pieces keripik ubi ke dalam beberapa dus. Jika setiap dus terdapat ya, jika pada setiap dus terdapat 3 jenis keripik masing-masing dengan jumlah yang sama ya, maka dus yang diperlukan paling sedikit berjumlah berapa dus ya. Nah, ini ya soal ini termasuk ya atau pembahasannya mengenai FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. Nah, jadi soal ya yang waktu SD kan kita pernah belajar KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar ya. Itu bisa muncul di TPS kuantitatif ya. Nah, untuk soal ini ya kategorinya adalah faktor persekutuan terbesar ya. Jadi caranya begini ya. Jadi mencari ya. Di sini mencari FPB ya. Nah, faktor ya persekutuan terbesar ya. Jadi maksudnya faktor persekutuan ini sama-sama ya merupakan faktor dari ketiga angka ini ya. Nah, tapi ingin mencari yang terbesar ya. FPB dari 48, 78, dan 90. Nah, caranya angka-angka ini harus kita nyatakan sebagai perkalian bilangan prima ya. Jadi 48 ya. 48 itu kan 16 kali 3 ya. Nah, 16-nya itu 2 pangkat 4 ya. Kali 3 ya. Nah, kenapa dinyatakan dengan 2 pangkat 4? Karena 2 ini bilangan prima, 3 juga bilangan prima ya. Nah, berikutnya 78 ya. Nah, 78 ya. Itu kan 6 kali 13 ya. Ini 6 kali 13. 6 sendiri bukan bilangan prima, maka 6-nya kita urai 2 kali 3. Jadi
2 kali 3 kali 13 ya. Nah, kemudian ya, terakhir 90. 90 itu 90 itu ya 9 kali 10 ya. 9 kali 10, 10-nya 2 kali 5 ya. Jadi bisa ditulis ya 2 kali 5 kali 9. Tapi 9-nya bukan bilangan prima, jadi tulisnya 2 kali 3 kuadrat kali 5 ya. Nah, kalau mencari FEB itu ya, mencari FEB ya. Kan FEB itu faktor persekutuan ya. Jadi ketiga angka tersebut harus, jadi maksudnya si angkanya harus ada di ketiganya gitu ya. Jadi seperti 13 hanya ada di angka kedua, itu tidak kita pakai gitu ya. 5 juga tidak kita pakai ya. Nah, jadi bilangan yang akan kita pakai ya, yang ada di ketiganya ya, bilangan primanya. Nah ini ada 2, ini 2, ini 2. Jadi pasti 2 kepake ya. Ini ada 3, ini pun ada 3, ini ada 3. Pasti kepake ya. Kalau 13 dan 5 itu nggak kepake ya. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah FEB, faktor persekutuan terbesar ya. Justru ya kalau mencari faktor persekutuan terbesar, cari yang pangkatnya terkecil ya. Nah, jadi ada 2 pangkat 4, ada 2 dan ada 2. Maka yang kita ambilnya adalah 2 ya. Kali, Pak, kenapa diambilnya 2? Karena yang pangkatnya terkecil. Jadi jangan pakai 2 pangkat 4 ya. Nah, lalu ada 3, ada 3, ada 3 kuadrat. Yang paling kecil adalah 3 ya. Udah, karena 13 dan 5 tidak ada di ketiga-tiganya ya. Nah, maka ya untuk soal ini ya, FEB-nya jawabannya adalah 6 ya. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya C ya. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak terpikir ya? Pak, bagaimana tahu bahwa itu terpikir jawabannya itu eh, menggunakan EPB ya. Nah, kalau gimana bisa terpikir bahwa itu EPB, ya itu sih memang dari latihan gitu ya. Dengan sering berlatih kita akan tahu, akan bisa membedakan mana yang soal EPB, mana yang soal KPK ya. Nah, boleh juga dengan cara manual nih. Nah, jadi boleh juga dengan cara manual ya. Caranya gini ya. Kan ditanya berapa banyaknya dus ya. Berapa banyaknya dus. Nah, dengan cara manual mengerjakannya gini ya. Nah, kalau ya ada 4 dus, jadi kita jawab dari satu persatu ya. Ada 4 dus nih ya. Kalau 4 dus, keripik pisang satu dusnya 48 bagi 4 ya. Itu kan pas ya, dapat 12 ya. Nah, kemudian kalau keripik singkong 78 bagi 4. Nah, ini tidak pas ya. Tidak pas. Jadi nggak mungkin setiap dus akan sama. Jadi A salah gitu ya. Jadi A salah. Sekarang mungkin enggak 5 dus ya. 48 bagi 5 ini tidak pas ya. Jadi tidak mungkin juga ya. Ya tidak mungkin, tidak boleh ya. Nah, kalau 6 yang merupakan tadi jawaban 48 bagi 6 ya. Itu kan 8 ya. Kemudian 78 bagi 6 13. Kemudian 90 bagi 6 15. Jadi rata keripiknya ya. Jadi di setiap dus itu ada 8 keripik pisang, 13 keripik singkong dan 15 keripik ubi ya. 7 apalagi 7 ya. 7 itu 48 bagi 7 tidak pas ya. Jadi pasti bukan jawaban. 8 ya, 8 itu 48 bagi 8 pas. 48 bagi 8 itu 6. Tapi 78 bagi 8 ini tidak pas. Nah, itu kalau ingin dikerjakan secara manual ya. Maksudnya tidak menggunakan
EPB. Ya, bisa juga ya. Jawabannya adalah C. Silakan ya, ada yang mau ditanyakan nomor 18 ini ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi karena Bapak sudah menambahkan ya, tidak hanya dengan cara EPB ya, memang cara yang regulernya ya, cara yang umumnya, tapi juga dengan coba-coba ya. Tidak ada yang menanyakan ya? Ya kalau begitu Bapak lanjut dengan nomor 19 ya. Nah, baiklah ya, akan kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 19 ya. Sebentar gambarnya Bapak copy dulu dan diperbesar. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, perhatikan ya soal nomor 19 ini ya. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AD 15 satuan, udah ada di soal ya. Nah, kemudian ya terdapat titik E dan F ya, sehingga CF dan CE, CF-nya 3, CE-nya 4 satuan ya. Jika luas ACE ya sama dengan luas ACF, maka keliling persegi panjang ABCD adalah, nah perhatikan ya, ACE dan ACF luasnya sama. Jadi Bapak tarik dulu garis AC-nya ya. Nah, ini garis AC ya. Nah, perhatikan ya. Ini prinsipnya adalah mencari luas segitiga ya. Nah, jadi kita lihat ya. Menurut soal katanya luas segitiga ACE ya. Luas segitiga ACE sama dengan luas segitiga ACE ACF ya. ACF. Nah, ini kan luas segitiga itu sama-sama setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali. Perhatikan segitiga ACE dulu ya. Perhatikan segitiga ACE. Alasnya itu adalah CE ya. Alasnya CE. Tingginya ya. Nah, kalau alasnya CE ya, maka yang menjadi tinggi ya dari segitiga tersebut adalah CB atau DA ya. Jadi CB atau DA itu adalah tingginya ya. Nah, di sini Bapak tulis DA gitu ya. Jadi ya kita panjangin gitu ya. Kita perpanjang segitiganya ya. Nah, sama dengan luas segitiga ACF setengah kali. Untuk ACF, perhatikan alasnya adalah CF ya. Alasnya CF. Mana tingginya ya? Kalau alasnya CF, tingginya adalah AB ya. Nah, di sini ya setengahnya coret ya. CE berapa panjang CE? 4 ya. Nah, panjang CE kita masukin 4 kali DA ya. Berapa DA? 15. Sama dengan CF berapa CF? 3 kali AB ya. Maka dari sini kita ya dapat AB. AB itu 4 kali 15. Ya 4 kali 15, 60 ya. Bagi 3 dapatnya 20 ya. Nah, maka apa yang ditanyakan keliling ABCD ya.
keliling A, B, C, D, ya sama dengan AB ya, plus BC plus CD plus DA. Ya. Nah, AB-nya barusan saja 20 plus BC sama dengan DA 15, CD 20 plus 15. Nah, maka hasilnya adalah 70 satuan. Ya. Nah, itu soal nomor 19 ya. Yang nomor 19 ini jawabannya adalah 70 ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya dulu ya. Dipersilakan. Ya, kalau tidak ada ya baiklah Bapak lanjutkan kembali ya. Ya, nomor 20 ya. Untuk pilihannya tidak Bapak tampilkan ya. Ya, pokoknya apakah P lebih besar dari Q ya, P lebih kecil dari Q, P sama dengan Q atau hubungan P dan Q tidak bisa ditentukan ya. Nah, kita lihat ya untuk soal nomor 20 ini. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanyakan adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P banyaknya rusuk, Q ya banyak 2 kali banyaknya sisi ya. Nah, kita hitung rusuk dulu ya. Nah, kalau kita hitung rusuknya ya. Nah, bisa kita lihat ya. Rusuk atas ya. Sebentar hurufnya dulu. Nah, ini ya. Jumlah rusuk ya. Jumlah rusuk. Nah, ini kan ada atas ya. Atas, bawah, sama tegak ya. Nah, rusuk atas kalau kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Rusuk atas ada 8. Rusuk bawah karena simetris dengan atas juga 8. Rusuk tegak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 8 juga ya. Nah, jadi jumlah rusuk itu ya totalnya adalah 24 ya. Nah, kemudian ya untuk jumlah sisi ya. Jumlah sisi sama ya, kita bagi jumlah sisi atas plus bawah plus sisi tegak ya. Nah, jumlah sisi atas ya, karena ya yang di tengah-tengahnya tidak ada yang terpisah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya maksudnya gini, ini teh satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi bisa dicabut langsung segede gini gitu ya. Jadi ini tidak ada sambungan gitu ya. Maksudnya tidak ada ke sini misalnya ya. Nah, maka itu dihitungnya sebagai satu sisi ya. Plus bawah juga satu sisi ya.
plus tegak ya. Tegaknya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 8 ya. Nah, tegaknya ada 8 ya. Nah, maka ini dapatnya adalah 10 ya. Nah, berarti di soal ini P banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk 24. Q adalah 2 kali banyaknya sisi. 20 ya. 2 kali banyaknya sisi. Maka kesimpulannya P lebih besar dari Q ya. Nah, itu untuk soal nomor 20 ya. Jadi jawabannya A ya, P lebih besar dari Q. Nah, baiklah ya, kita siapkan soal berikutnya ya, yaitu nomor 21 ya. 21, sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P adalah jarak yang ditempuh bus selama 1 jam 12 menit dalam kilometer ya. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa di soal ini ya, si bus memiliki kelajuan rata-rata ya. V rata-ratanya adalah 40 km per jam. Nah, kemudian ya untuk P ya, waktu tempuhnya 1 jam 12 menit ya. Nah, waktu tempuh 1 jam 12 menit ya. Nah, 1 jamnya 1 jam ya. Nah, sedangkan 12 menit, nah itu berarti 12 per 60 ya. 12 per 60 atau 1/5 jam ya. Jadi Bapak tulis dulu ya. T sama dengan 1 jam plus 12 menit ya. Nah, ini ditulisnya 1 jam plus 12 per 60 jam ya. Nah, jadi 1 jam plus 1/5 jam ya. Nah, jadi boleh ditulis ya 1/1/5 ya. Jadi 5/5 tambah 1/5 boleh tulis 6/5 jam gitu aja. Nah, maka ya yang disebut P di soal, P adalah jarak tempuh ya. Nah, P itu sama dengan S ya. Itu V kali T ya. Nah, P-nya 40 km per jam dikali T-nya 6/5 jam ya. Nah, dari segi satuan jamnya coret ya. Jadi yang tersisa adalah kilometer. 40 bagi 5 8, 8 kali 6 48. Jadi P-nya 48 km ya. Sementara Q-nya 48 juga ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah ya dari sini P-nya sama dengan Q ya. Nah, itu untuk soal nomor 21 ya. Dengan demikian jawaban yang kita ambil adalah C ya, P sama dengan Q. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 22. Sebuah trapesium sama kaki memiliki koordinat ya 13,27 ya, kemudian
A,20, C 20,20 dan D 24,27 ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, sekarang ya kita coba saja kita sketsa gambarnya ya, tetapi tidak harus akurat gitu ya. Jadi cukup sketsanya saja. Nah, kita anggap ini adalah sumbu Y ya. Nah, kemudian ini adalah sumbu X ya. Nah, koordinat A 13,27, B A,20, C 20,20, kemudian D 24,27. Jadi untuk X-nya ada 13, A 20, 24 ya. 13, A 20, 24. Nah, anggap saja di sini 13 ya. Kemudian nanti ada 20, ada 24 ya. Nah, tidak harus tepat sih ya. Untuk vertikalnya 27, 20 ya. Hanya 2 ya. Ya, anggap saja di sini 20 ya. Dan di sini 27 gitu ya. Nah, untuk mempermudah ya, Bapak kasih bantuan garis ya. Nah, jadi ini untuk mempermudah saja gitu ya. Nah, setelah itu ya kita coba gambarkan ya. A 13,27 ya. Nah, berarti di sini A ya. Ini A ya. 13,27. Lalu B A,20 belum tahu di mana ya. Tapi pasti di garis 20 gitu ya. C 20,20. Ini adalah C ya. 20, 20. Lalu D 24, 27 ya. Ini D ya. Nah, sedangkan untuk titik B ya berada di garis Y sama dengan 20. Nah, kalau misalnya ya coba kita hubungkan gitu ya. Nah, yang sudah pasti kan A ke D nih. Kan A B C D ya, A B C D ya. Berarti A B C D A ya. Jadi nanti bakal ada D ke A ya. Nah, kemudian kita hubungkan juga si D ini ke C ya. Nah, maka ya kemungkinannya ya si B itu ya kan A B C D ya. Maka si B itu ya peluangnya ada di sini. Nah, ini B ya. B. Nah, di mana si B itu ya koordinatnya adalah A,20 ya. Nah, jadi kita tarik saja garis ya untuk A ke B ya. Nah, ini. Nah, supaya menjadi trapesium sama kaki ya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa udah sesuai nih ya. Nah, ini kan jaraknya sudah sesuai 7 ya. Nah, ini juga sudah
7 ya. Nah, kemudian kita lihat yang ini ya. Yang ini ya. 20,20 dengan 20 ke 24 ini 4 ya. Nah, maka mau tidak mau yang ini juga 4 ya. Nah, berarti A-nya adalah 13 tambah 4 ya. Sama dengan 17 ya. A-nya 17 ya. Nah, ini sama dengan P ya. Jadi A ini 17 itu sama dengan P ya. Nah, sedangkan Q-nya adalah 16 ya. Jadi ini sama dengan P ya. Nah, Q-nya 16. Jadi di sini kesimpulannya kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q ya. Nah, itu untuk soal nomor 22 ya. Jadi jawabannya A ya. Ya, karena waktunya ya sudah tidak memungkinkan lagi ya, waktunya sudah keburu habis ya. Karena untuk persiapan di kelas berikutnya ya. Jadi sementara ya untuk pembelajaran pada siang hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya pada hari ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita khususnya dalam persiapan UTBK nanti ya. Bapak doakan adik-adik semua menuai kesuksesan di UTBK 2021. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir ya Bapak ingatkan kembali ya untuk tetap ya memperhatikan protokol kesehatan terkait COVID-19 ya. Salam untuk keluarga di rumah dan mohon maaf ya kalau ada kehilapan atau kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. sama-sama.